Shalom, perkenalkan, nama saya adalah Sonia Poluan. Saya dari Sekolah Tinggi Teologia Anugerah Indonesia Surabaya, Prodi S1, DPA Rise and Shine Ministry, Jakarta. Perkenalkan, saat ini saya ingin menjelaskan materi dari tafsir hermeneutik kedua. Pengertian dari hermeneutik adalah bagian dari teologi biblika, yaitu ilmu teologi yang mempelajari isi teks atau naskah Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, beserta alat-alat bantu yang bermaksud bahan-bahan biblika yang dipakai untuk menggali dan memahami teks yang ditulis dalam Alkitab. Istilah hermeneutik dalam bahasa Ibrani adalah patar, yang artinya menafsir, to interpret. Kata bendanya ialah pitron, artinya tafsiran, interpretation. Kata ini paling umum digunakan dalam konotasi menafsir mimpi, karena mimpi berwujud simbol yang artinya tidak jelas. Itu bisa kita lihat di dalam Kejadian 41 ayat 8, ayat 12, dan ayat yang ke-15. Kata hermeneutik dalam bahasa Yunani adalah hermoneitikos, berasal dari kata hermoneu, artinya menafsir, to interpret. Kata benda yang dipakai adalah hermenela, artinya tafsiran, interpretation. Kata ini diambil dari kata Hermes, yaitu nama dewa Yunani yang tugasnya adalah membawa berita dari dewa-dewa kepada manusia. Itu bisa kita baca dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 11 dan 12. Singkatnya, hermeneutik Alkitabiah adalah studi tentang prinsip-prinsip menafsirkan firman Tuhan. Selain sebagai ilmu, hermeneutik juga dapat dikatakan sebagai seni, karena berhubungan dengan keterampilan seseorang dalam menggunakan teori atau prinsip metode penafsiran tersebut. Di atas semuanya ini, seorang penafsir harus ingat bahwa Allah adalah penulis Alkitab. Itu bisa kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Sedangkan Yesus adalah firman yang menjadi daging. Itu tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Sedangkan peran Roh Kudus tidak kalah pentingnya, karena Roh Kuduslah yang akan menjelaskan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang percaya, dan itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 26. Pentingnya mempelajari hermeneutik adalah setiap orang Kristen harus mempelajari Alkitab yang adalah firman Allah itu sendiri, yang menjadi pedoman hidup dan iman setiap orang percaya. Namun, untuk mengerti isi Alkitab dengan benar, tidaklah selalu mudah, karena ada gap yang besar yang perlu dijembatani.
Gap apa saja Kak itu? Yang pertama adalah gap bahasa. Adalah tulisan Alkitab yang asli ditulis dalam bahasa yang tidak dipahami atau tidak dikuasai oleh orang-orang percaya pada umumnya. Yang selanjutnya adalah gap waktu. Sejarah adalah Alkitab yang ditulis ribuan tahun yang lalu oleh banyak penulis, Alkitab yang hidup pada zaman yang berbeda-beda. Dan tentu saja berbeda dari zaman pembaca Alkitab masa sekarang. Selanjutnya adalah gap budaya. Adalah para penulis Alkitab menuliskan kitab-kitabnya dengan latar belakang dan budaya yang tidak lagi familiar untuk para pembacanya saat ini. Bagaimana cara orang percaya abad ini mengerti firman Tuhan agar firman Tuhan itu diterima sama atau paling tidak mendekati. Seperti ketika para penulis Alkitab mula-mula menuliskannya, inilah tugas daripada hermeneutik. Pembagian prinsip daripada hermeneutik yang akan dibahas dan dipraktekkan dalam model ini, yaitu yang pertama adalah prinsip hermeneutik umum yang terdiri dari pertama adalah prinsip konteks, kedua prinsip arti kata atau studi kata, dan yang ketiga adalah prinsip dari latar belakang. Lalu selanjutnya adalah prinsip hermeneutik khusus. Prinsip hermeneutik khusus adalah prinsip-prinsip yang digunakan untuk menafsir jenis-jenis gaya sastra tertentu. Di dalam Alkitab, di bawah ini ada 7 gaya sastra, tetapi hanya satu yang akan dipraktekkan sebagai contoh. Yang saya ambil yaitu adalah puisi. Dari puisi ini kita mempelajari beberapa bagian, yaitu kata kiasan dan gaya bahasa. Yang kedua adalah simbol-simbol. Yang ketiga adalah gambaran atau tipologi. Lalu yang berikutnya adalah idiom-idiom bahasa Ibrani. Yang berikutnya adalah puisi, nubuat, dan yang terakhir adalah doktrin. Dua macam prinsip hermeneutik harus dipakai oleh penafsir untuk dapat menafsirkan ayat-ayat Alkitab dengan tepat dan bertanggung jawab. Praktek hermeneutik, keistimewaan dalam modul MPH ini adalah peserta seperti saya akan belajar mempraktekkan prinsip-prinsip hermeneutik yang telah saya pelajari untuk melakukan eksegesis secara sederhana pada perikop-perikop tertentu dalam Alkitab yang dipilih oleh setiap peserta. Alat-alat hermeneutik yang menunjang antara lain adalah 1. Sudah pasti Alkitab.
Kedua adalah kamus dan sistem topik. Yang ketiga adalah pengantar Alkitab, yaitu kita bisa membuktikannya dari survei Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan yang keempat adalah tafsiran. Yang kelima adalah peta Alkitab. Dan yang terakhir adalah konkordansi. Dalam hal ini, saya sangat terberkati dengan materi pembelajaran daripada hermeneutik. Sebagai calon daripada hamba Tuhan, sudah pasti dengan perbekalan pembelajaran materi daripada hermeneutik ini membuat saya lebih lagi bisa memberikan satu tafsiran dari ayat-ayat Alkitab yang ada di dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru dengan baik. Sehingga dengan adanya pembelajaran hermeneutik ini membuat saya lebih mudah untuk mengeksegese dari satu ayat Alkitab atau satu perikop dari pembacaan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Dan itu membuktikan bahwa pentingnya untuk kita mengetahui dasar-dasar daripada hermeneutik. Akhir kata, inilah keterangan yang bisa saya berikan tentang hermeneutik, dan di video yang selanjutnya saya akan mencoba mengupas salah satu tafsiran daripada ayat Alkitab yang saya ambil dalam Perjanjian Baru di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.